Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mencoba sebuah IDE baru dari JetBrains. Sebenarnya bukan IDE baru ya. IDE ini sudah hampir 1 tahun di launching, tetapi belum final release ya. Sekarang kalau misalkan kita lihat, nah ini namanya JetBrains Flat. Nah, ini sekarang preview public. Jadi kalau stage-nya ini preview public, kita bisa mencobanya tanpa harus membayar ya. Tapi kalau misalkan dilihat, kalau misalkan stage-nya sudah rilis, kemungkinan sih ada yang versi berbayar dan ada juga yang versi community-nya seperti yang sebelumnya. Nah, kita akan mencoba ini untuk fiturnya ya. Kita menggunakan mumpung masih preview public. Kita akan download dan kita akan coba. Sebenarnya dia sebagus apa. Nah, kalau misalkan harapannya sih dari ZBrains ini bisa menyaingi Visual Studio Code yang saat ini mendominasi untuk text editor ya. Akan pendahulu-pendahulunya seperti Webstrom, kemudian yang lain-lain keluarga JetBrains itu kan terkenal dengan powerful, tetapi cukup berat ya dan membutuhkan spek komputer yang cukup tinggi. Nah, dengan JetBrains Flat ini diharapkan dia bisa seringan Visual Studio Code tetapi sepowerful JetBrains pada pendahulunya. Nah, kita akan coba ya. Teman-teman bisa download dari sini, dari yang link jetbrains.com kemudian Flat, kemudian teman-teman tinggal klik aja download. Nah, nanti ketika teman-teman download akan diberikan sebuah inian ya, kayak installer package. Nah, dari package ini kita bisa melakukan beberapa instalan. Nah, ada package-nya ya. Kita tinggal pilih nanti JetBrains Flat-nya. Kita akan coba untuk menginstalnya. Tinggal di double klik. Nah, nanti kita install dulu. Oke, ini sudah ya. Kita akan finish dan kita akan jalankan toolbox-nya. Nah, ini muncul ya. Kita checklist. Nah, saya tidak akan checklist dulu, saya akan save dulu. Nah, kita tinggal pilih. Nah, kalau yang lain-lain ini kan berbayar ya. Kita akan gunakan yang ini, JetBrains Fleet-nya. Kita akan install preview public. Nanti untuk keterangannya teman-teman bisa baca nih ya. Nah, ini lebih ringan katanya untuk kode editor. Ini versinya. Ini public preview. Masih proses download ya. Dia akan download sampai selesai. Nah, ini sudah terinstall. Kita bisa ke previewnya lagi. Kita coba ya. Sudah ada belum? Nah, Fleet ini ya. Kita buka. Nah, kita tinggal checklist, kemudian continue. Nah, ini ya tampilan awalnya. Karena saya pernah mendownload dan menginstalnya, di sini sudah ada historinya. Tapi kita bisa pilih file apa yang mau kita buka. Ini mirip dengan Visual Studio Code untuk awal-awalnya ya. Nah, nanti kita akan coba untuk beberapa programming language. Kita akan coba untuk JavaScript dan juga PHP. Oke, sekarang kita akan mencobanya. Kita akan mencoba dengan menggunakan dua project. Pertama kita gunakan PHP, yang kedua menggunakan JavaScript. Kita akan buka dulu dengan PHP ya. Teman-teman bisa buat projectnya sendiri. Nah, di dalam projectnya kita harus menambahkan untuk komposernya ya. Saya sudah membuat. Kita akan membukanya. Oke, ini project PHP-nya. Nah, teman-teman harus ada komposernya supaya dia terbaca sebagai project PHP. Nah, ini ketika dia dibuka, ini ada proses untuk load-nya ya. Nah, ini dia membaca dulu. Nah, nanti dia akan menambahkan di sini external library-nya ya. Nah, ini keluar, sini ada komposer. Nah, dia nanti akan jalankan. Baru kita bisa menggunakan PHP-nya di sini ya.
Ini kalau misalkan kita lihat, ini sudah terbaca sebagai PHP ya di pojok bawah nih. Nah, di sini sudah ada keterangan juga, dan di sini ada warning. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada misalkan namespace-nya tidak ada, kemudian kelas ini tidak digunakan, properti ini juga tidak digunakan. Ini untuk peringatannya. Nah, kita akan coba ya, ini kita hapus. Kita coba buat dulu di sini. Misalkan seperti ini ya. Kemudian saya akan coba buat kelas. Nah, lihat autocomplete-nya sudah muncul ya. Walaupun memang agak belum terlalu responsif. Nah, misalkan saya buat coba seperti ini. Kemudian saya akan coba buat untuk konstruktornya. Konstruktornya biasanya kan ada store underscore. Nah, di sini sudah autocomplete-nya bagus ya. Nah, kemudian kita bisa pilih construct. Nah, ini sudah jalan. Nah, dia udah buatkan konstruktor. Dia autocomplete-nya jalan. Misalkan di sini saya buat sebuah private. Nah, dan dolar misalkan nama. Kemudian di sini bisa kita panggil. Saya akan coba ketikkan this. Nah, di sini bisa memanggil tuh. Kemudian kita bisa panggil kontrol spasi nama. Dia langsung terbaca semua atribut yang ada di kelasnya itu. Kita akan ambil dari apa? Misalkan di sini kita tambahkan ya dolar nama. Ini this.nama. Kalau misalkan kita kontrol spasi tambahkan dolar, maka dia akan muncul. Oke, kemudian juga di sini bagusnya kita bisa membuat getter dan setter dengan cara kita tinggal ketikkan get, maka dia ada autocomplete untuk get nama ya. Nah, kalau di Visual Studio Code kan kita harus menginstal ekstensi lagi untuk getter setternya. Nah, di sini sudah langsung ada autocomplete suggestion-nya. Jadi ini bagus ya. Walaupun memang belum sempurna, masih ada beberapa yang loadnya itu agak lama ya. Kalau misalkan nanti ini diperbaiki, disempurnakan, ini bakalan bagus. Apalagi kalau misalkan ini di launch dengan open source ya, tidak berbayar. Jadi dia sama seperti Visual Studio Code. Ini akan menjadi pesaing berat Visual Studio Code menurut saya. Kalau misalkan dia memang gratis, kecuali memang kalau berbayar ya kita ketika menggunakannya harus mengeluarkan dana ya. Jadi mungkin Visual Studio Code masih akan sangat kuat untuk menjadi pesaingnya. Oke, ini untuk JetBrains Flat untuk PHP ya, berjalan dengan bagus, terbaca, autocomplete-nya juga jalan. Kita coba untuk formatternya. Ini kita format code. Nah, ini juga jalan ya. Kita klik kanan, format, jalan. Jadi formatter. Kemudian di sini juga untuk error handlingnya juga, untuk error suggestion-nya sudah ada. Kemudian autocomplete-nya juga bagus ya. Oke, ini kita menggunakan JetBrains. Kita akan coba sekarang menggunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa buka juga. Nah, saya sudah ada nih. Kita akan coba kalau menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini sudah terbaca PHP juga. Nah, ini sudah muncul. Nah, getter setternya kita harus menginstal ekstensi. Kalau yang langsung kayaknya belum ada ya. Kita coba nih. Misalkan kita hapus dulu ini. Nah, kita akan coba buat di sini kelas juga. Nah, ini juga memang biasa dipakai, enak ya. Misalkan kelas coba. Nah, ini sudah ada autocomplete-nya juga bagus ya. Dan juga ini sudah ada copilot-nya. Misalkan private, kemudian name, ini ya. Ini juga enak. Kalau untuk dari sisi penggunaan ringan, saya lebih suka ini ya, Visual Studio Code lebih ringan daripada tadi JetBrains. Untuk proses load autocomplete-nya lebih lama dibandingkan dengan ini menurut saya. This ini juga bisa name, kemudian sama dengan, nah kita bisa buatkan di sini misalkan name juga, maka ini bisa kita panggil ke sini this dot name juga. Nah, di sini kurangnya kalau kita mengetikkan get ini tidak langsung muncul ya, kita harus menginstal ekstensi getter setter, ada sih. Nah, cuman ya itu harus tambahannya, tapi itu bisa juga kita menambahkan get misalkan, nanti muncul di sini getter dan setternya. Itu, dan ini oke juga, dan ini masih dari daily driver saya untuk Visual Studio Code. Sampai saat ini belum ada yang mengalahkan ya dari sisi
fungsional, kemudian dia open source, jadi ini sangat membantu sekali. Oke, ini dari Visual Studio Code. Kemudian kita akan coba juga dengan menggunakan Neofilm ya. Nah, kita bandingkan juga, saya akan buka Neofilmnya. Nah, Neofilm kita menggunakan Intel 11 juga. Nah, yang tadi kita akan buka juga ya, yang indeks tadi ini. Kita buka. Nah ini bisa kita coba ya. Ini akan kita hapus dulu. Sama. Kemudian kita akan coba buat kelas di sini. Nah, ini juga sama ya, enak. Misalkan kelas coba, kemudian kita akan buat. Dan kita akan buat di sini misalkan private dollar nama. Kemudian kita akan buat konstruktornya. Ini kalau ke public function construct ini ada ya. Kemudian kita bisa membuat this nama sama dengan nama. Ini juga sama ya, masih enak. Kemudian kita bisa menggunakan get dan kita akan returnkan. Ini juga formatternya jalan juga, autocomplete-nya juga jalan. Misalkan kita ketikkan echo ini juga jalan ya. Misalkan di sini kita buat $C sama dengan new coba. Nah ini juga keluar ya cobanya. Misalkan tes atau komplitnya juga enak ini di Neofilm. Ini juga masih menjadi yang sering saya gunakan juga Neofilm ya. Oke, dari ketiga itu kalau misalkan saya urutkan ya dari 3 IDE lah atau tools. Nah, urutan ketiganya tetap dari sisi, kalau misalkan dari sisi kecepatan ini lebih lambat ya untuk JetBrains Flat. Tapi untuk dari sisi autocomplete kemudian kelengkapannya ini lebih lengkap. Kalau misalkan ini dari sisi ekstensinya lebih banyak, udah mulai banyak, kemudian dia lebih cepat, ini bisa menggeser ya. Kemudian yang kedua Neofilm mungkin ya. Neofilm ini butuh keahlian khusus karena memang ini kebanyakan shortcut ya. Nah, tetap yang nomor satu masih Visual Studio Code ya. Ini lebih ringan dan masih lebih enak. Ini menurut pandangan saya. Kemudian kita akan coba ya project dengan JavaScript. Kita akan coba close, kemudian kita akan coba buka ya. Kita akan coba gunakan project JavaScript. Nah, project JavaScript saya akan ambil satu project yang sudah ada ya. Saya akan ke sini. Nah, kemudian kita akan open ya. Kita open, di sini ada klien. Kliennya ini menggunakan React, kemudian servernya ini menggunakan Express ya. Nah, kita akan coba untuk JavaScript. Misalkan ini ya. Kita akan buat di sini satu file, new file. Misalkan coba.js. Kita buka. Ini JavaScript-nya sudah terbaca. Misalkan saya akan buat sebuah konstanta. Nah, lihat di sini. Dia ngeload dulu ya. Dia ada sinkronisasi dengan indeks, dia akan indeks dulu projectnya. Kalau misalkan sudah 100% baru dia bisa membaca setiap file yang bisa diimport ataupun autocomplete-nya ya. Nah ini harus ditunggu dulu, memang ini agak lama tidak langsung load ya. Nah ini kalau misalkan bisa lebih cepat ini lebih oke nih. Oke, kita tunggu dulu sampai dia prosesnya selesai ya, karena ini yang nanti membantu kita untuk, ini cukup lama baru 1%. Oke, sambil nunggu ini selesai kita akan load untuk yang Visual Studio Code ya. Nah ini akan kita open folder, kemudian kita masuk lagi ke sini full stack, kemudian kita akan open juga. Nah ini kita akan bandingkan, di sini ada server, kemudian kita akan
buka src, kemudian controller yang tadi coba kita buka. Di sini juga ngeload, tapi ini lebih cepat ya. Tuh, ini initial language-nya juga jalan. Oke, ini lebih cepat selesainya. Ini sudah selesai ya. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, ini baru 16%. Ini lebih lambat ya, teman-teman bisa lihat. Tapi nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Ini secara load memang lebih lambat, tapi autocomplete-nya lebih bagus ini. Oke, ini masih ngeload lagi, dia masih indexing juga. Nah, kita cobain yang Visual Studio Code dulu aja ya. Nah, Visual Studio Code, misalkan saya akan membuat sebuah function ya. Misalkan testing, ini nanti memiliki request misalkan, kemudian respond, dan juga next. Nah, ini adalah sebuah arrow function seperti ini. Nah, di dalamnya saya akan mencoba memanggil sebuah library yang ada di Node module. Misalkan Sequelize. Nah, di sini bisa ya, karena saya sudah menambahkan JS-config di sini. Kalau misalkan tidak menambahkan ini tidak akan muncul. Nah, kita bisa pilih dan sudah import ya, otomatis tuh. Dan ini bagus. Kemudian kalau misalkan saya mau memanggil yang ada di file lain, misalkan saya akan buat sebuah konstanta T, kemudian saya akan await Sequelize yang ada di file lain. Nah, contohnya di sini ya. Ini kita import. Nah, ini otomatis. Nah, ini juga sudah dikonfig. Sehingga dia otomatis mengimport. Nah, jadinya ini memang perlu config-config yang lebih, tapi secara penggunaan ini lebih ringan dan membantu ya. Jadi ini untuk autocomplete-nya oke ya. Ini kita tambahkan sebuah asynchronous, kemudian transaction misalkan Sequelize transaction. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini jalan autocomplete-nya. Oke, kalau misalkan kita memanggil lagi misalkan is exist. Nah, ini juga ada juga di file lain. Ini juga bisa kita panggil dan autocomplete-nya langsung ya. Nah, ini nanti kita untuk config detailnya terkait dengan JavaScript di Visual Studio Code kita akan buat video sendiri ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan autocomplete yang langsung seperti ini. Suggestion yang memang ada di Node module langsung kita bisa terima. Kalau misalkan tanpa config itu tidak langsung keluar ya, kalau memang filenya belum dibuka. Oke, kita akan hapus lagi. Kita akan save, kita tutup lagi, kita balik ke sini. Nah, ini sudah selesai ya. Tadi cukup lama. Kita akan coba di sini. Di sini saya akan buat hal yang sama. Misalkan contoh, kita akan gunakan di sini asynchronous. Nah, ini muncul autocomplete-nya ya. Misalkan request, respond, kemudian next. Kita akan gunakan arrow function. Nah, di sini ada membantu ya. Ini adalah tipenya promise dan isinya adalah apapun. Ini membantu juga, ada keterangan yang bisa kita lihat. Kalau ada promise seperti ini berarti kita bisa menggunakan async await ya. Nah, misalkan kita coba yang tadi ya, const t sama dengan kita akan await misalkan Sequelize. Kita lihat. Nah, ini loadnya agak lama ya. Nah, baru dia muncul. Nah, Sequelize, tapi importnya berjalan dengan baik, tapi autocomplete-nya agak lama. Nih, kita klik lagi dia baru muncul. Transaction-nya muncul ya. Nah, tadi kan kalau di Visual Studio Code agak itu kurang sesuai ya, tapi di sini langsung semua metode yang dimiliki Sequelize-nya muncul. Nah, kalau misalkan ini lebih ringan, ini lebih oke lagi nih. Nah, sekarang kita coba untuk mengimport yang di Node module. Misalkan Sequelize ini kan ada di Node module nih. Ini ada, kita bisa import. Nah, dia juga berhasil ya. Jadi import dari Node module juga sudah bisa. Oke, itu untuk import bagus. Kemudian untuk complete juga bagus ya. Cuman loadnya tadi agak lama, tapi itu tidak masalah harusnya ya. Kalau misalkan kita mendapatkan hal lain yang lebih, contohnya autocomplete ini. Oke, ini
oke ya untuk JavaScript. Nah, kalau di sini dia juga sama, dia membaca package ini ya. Kemudian setelah loadnya ini berhasil, dia akan menambahkan di sini external library di sini. Nah, ini ya, ini yang kita gunakan, dan ini proses load tadi untuk membaca semua supaya kita autocomplete-nya bisa jalan. Oke, yang lain-lain saya rasa sama lah untuk React juga sama fungsinya, berjalan bagus seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba juga untuk Neovim. Nah, kita akan keluar dulu. Oke, kita akan masuk ke C. Kemudian kita akan masuk ke sini misalkan ya. Kemudian kita akan membukanya. Oke, kita akan buka src-nya. Kemudian di sini ada controller. Oke, di sini ada coba, kita akan buka juga. Nah, ini bisa kita hapus dulu ya. Oke, kita akan hapus. Kemudian kita akan coba buat di sini sebuah konstanta coba. Kemudian kita akan buat sebuah asynchronous atau complete-nya jalan ya. Kemudian ini ada request, respond, next. Nah, ini kebetulan menggunakan copilot ya. Jadi kita bisa langsung mendapatkan suggestion tuh. Misalkan kita akan membuat sebuah const t sama dengan kita akan menggunakan await sequelize. Nah, lihat dia juga muncul ya. Kita enter tuh. Cuman di sini db.js-nya tidak muncul langsung. Ini harus kita tambahkan dulu. Setelah ini ada, baru ketika ada lagi import selanjutnya dia akan menambahkan db.js. Oke, misalkan kemudian transaction-nya juga bagus, autocomplete-nya muncul ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita memanggil yang di node module sequelize, nah ini juga muncul. Kita import, nah dia juga auto importnya berjalan dengan bagus ya. Nah, jadi ini untuk Neovim juga bagus. Jadi untuk project JavaScript untuk nomor 1 masih saya masih dipegang oleh Visual Studio Code ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dari sisi penggunaan, kalau misalkan si JetBrains Flat ini loadnya ini lebih cepat, ini menjadi bisa menjadi unggulan ya. Cuman sayang tadi agak lambat. Jadi hampir berimbang untuk ketiga tools editor ini. Untuk yang suka dengan hard ya, dengan shortcut pasti ini akan mengunggulkan Neovim. Kalau yang suka yang simple pasti akan mengunggulkan Visual Studio Code. Kalau ingin mendapatkan fitur-fitur yang melimpah, nanti pasti memilihnya JetBrains Flat ini. Nanti kembali lagi ke teman-teman ya, pasti memiliki pandangan dan persepsi berbeda-beda. Silahkan dicoba saja. Ya, semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu untuk testing kita. Kita sudah membandingkan dengan 3 buah text editor populer, dengan JetBrains Flat, kemudian Visual Studio Code, dan juga Neovim. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.